teman-teman, kenalin nama aku Nabil Indra dengan NIM 124430085. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang sel hewan atau sel manusia. Jadi sel manusia ini adalah organel terkecil dari tubuh manusia. Mungkin pertama-tama saya bisa ngeliatin gambar yang udah saya buat sebelumnya. Mungkin pada gambar ini bagian terbesar yang kelihatan adalah yang berwarna biru ini. Organel yang berwarna biru ini adalah membran plasma. Membran plasma dapat disebut sebagai pembungkus atau kayak kita lagi beli gorengan nih. Jadi kayak suatu plastik buat ngelindungi organel yang ada di dalamnya. Selanjutnya mungkin hal yang paling kelihatan adalah ini, nukleus dan nukleus. Jadi namanya mungkin mirip, tapi dia ada di satu tempat yang sama. Jadi nukleus dan nukleus itu berfungsi sebagai pusat kontrol karena menyimpan DNA. Di dalam nukleus itu terdapat nukleus berperan dalam pembentukan ribosom. Jadi dapat dilihat ribosom itu adalah titik-titik ungu kecil yang ada di sini. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi yang berwarna ini. Badan Golgi berfungsi sebagai memodifikasi, mengemas, dan mengirim protein ke tujuan yang tepat. Jadi protein yang ada di dalam tubuh diatur oleh si badan Golgi. Selanjutnya adalah sitoplasma. Jadi sitoplasma itu bukan satu bagian kecil, melainkan sitoplasma ini adalah seluruh yang ada di sini. Kayak sitoplasma itu bisa diartikan sebagai tempat menempelnya organel dan terjadinya metabolisme sel. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom adalah titik-titik ungu kecil. Ribosom berguna sebagai tempat pembuatan protein. Jadi ribosom ini bisa menempel ke retikulum endoplasma ataupun bergerak bebas di dalam si sitoplasma. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria adalah bagian yang lonjong dan ada seperti sinyal yang naik dan turun di dalamnya. Mitokondria berguna sebagai pembangkit energi sel. Disinilah ATP dihasilkan melalui respirasi sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang kasar maupun yang halus. Jadi untuk retikulum endoplasma yang kasar itu terletak di atas nukleus, dan yang retikulum endoplasma yang halus terletak di sitoplasma. Jadi perbedaan antara dua retikulum ini, retikulum endoplasma yang halus berfungsi sebagai sintesis lipid dan detoksifikasi, sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk sintesis protein karena ditempeli oleh ribosom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sentriol dan mikrofili. Sentriol dapat diartikan sebagai tempat untuk pembelahan sel, sedangkan mikrofili berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sel. Selanjutnya ada lisosom dan vakuola. Jadi lisosom dan vakuola itu memiliki dua peran yang berbeda. Lisosom untuk mencerna limbah dan sel yang rusak, sedangkan vakuola sebagai tempat penyimpanan sel. Jadi setelah saya menjelaskan tentang organel yang ada di dalam sel, lanjut saya akan menjelaskan yaitu pembagian sel tubuh manusia. Jadi di dalam tubuh manusia ada dua sel, yaitu eukariotik dan prokariotik. Jadi sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki inti sejati yang dibungkus membran. Contohnya adalah sel hewan, sel tumbuhan, jamur, dan protista. Ciri-ciri utama sel eukariotik adalah memiliki nukleus yang jelas, organel bermembran seperti mitokondria dan badan Golgi, ukuran lebih besar sekitar 10-100 mikrometer, struktur internal kompleks dan terorganisir, dan terakhir proses pembelahan melalui mitosis dan meiosis. Karena kompleks, sel eukariotik mampu melakukan fungsi yang lebih spesifik daripada sel prokariotik. Sedangkan sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki inti sejati. Materi genetiknya berada di daerah yang disebut nukleoid. Contoh organisme prokariotik adalah bakteri dan archaea. Ciri-ciri utama sel prokariotik ialah tidak memiliki membran inti, tidak memiliki organel bermembran, ukurannya lebih kecil kalau dibandingkan dengan eukariotik, yaitu sekitar 0,5 atau sampai 5 mm, strukturnya lebih sederhana, pembelahan yang terjadi
adalah pembelahan biner, umumnya memiliki dinding sel. Walaupun sederhana, sel prokaryotik itu jauh lebih adaptif apabila dibandingkan dengan eukaryotik dan dapat hidup di berbagai lingkungan ekstrim.